Tule, putu-putuku kabeh. Setelah tadi kita bahas soal getaran hati, sekarang Bapak mau tanya. Kalian sudah pernah belum membaca buku yang tidak ada tulisannya sama sekali? Bingung ya? Orang tua kita dulu itu sekolahnya tidak di gedung bertingkat, tapi sekolahnya langsung di bawah langit biru. Mereka belajar dari kitab alam yang tidak ditulis pakai tinta, tapi ditulis pakai peristiwa. Namanya itu sasmita alam, atau tanda-tanda yang dikirimkan oleh alam semesta ini sebagai petunjuk buat kita manusia yang sering lupa daratan. Coba lihat, kalau burung-burung di hutan tiba-tiba terbang rendah dan berteriak ketakutan, itu tandanya alam mau bicara kalau ada sesuatu yang tidak beres akan terjadi. Tapi manusia sekarang, kalau ada burung berteriak begitu, malah dilempar batu atau disuruh diam karena dianggap berisik mengganggu tidur siangnya yang nyenyak itu. Duh Gusti, Bapak cuma bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah laku cucu-cucu Bapak yang katanya sudah modern ini. Kita ini sudah terlalu jauh dari akar Tole. Kita lebih percaya sama perakiraan cuaca di televisi daripada merasakan sendiri perubahan arah angin yang menyentuh kulit pipi kita. Padahal alam itu jujur sekali. Dia tidak pernah bohong, seperti mulut manusia yang penuh dengan kepentingan pribadi dan tipu daya yang membingungkan itu setiap harinya, tanpa henti sama sekali bagi kita semua yang ada di sini. Putu-putuku kabeh, memahami sasmito itu butuh yang namanya kepekaan. Bukan cuma modal logika yang kaku seperti kayu kering saja. Orang Jawa dulu kalau mau menanam padi, mereka tidak lihat kalender di dinding, tapi mereka lihat bintang-bintang di langit yang namanya luku. Mereka berkomunikasi dengan tanah, mereka bertanya pada air, dan mereka menghargai setiap makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Itulah hebatnya. Mereka tidak menguasai alam, tapi mereka menyatu dengan alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Sekarang coba bandingkan dengan kita, Tole. Kalau hujan turun sedikit saja kita langsung mengeluh. Duh, kok hujan sih? Nanti sepatuku kotor. Padahal hujan itu adalah sasmita keberkahan, tanda bahwa bumi sedang disiram agar tanaman bisa tumbuh dan memberi kita makan. Kita ini seringkali jadi makhluk yang paling egois di muka bumi. Maunya alam yang menuruti keinginan kita, bukan kita yang menyesuaikan diri dengan irama alam yang sudah tertata sangat rapi oleh Sang Pencipta. Kalau batinmu sudah terbiasa membaca sasmita, hidupmu tidak akan kaget lagi kalau ada cobaan datang. Kamu akan tahu kapan harus berhenti sejenak dan kapan harus melangkah maju dengan penuh keyakinan yang mantap di dalam dada, karena kamu sudah paham arah angin yang sedang berhembus kencang di sekitarmu itu saat ini. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya, Tole, putu-putuku kabeh. Belajar membaca alam itu tidak perlu pakai rumus matematika yang bikin pusing 7 keliling. Cukup sering-seringlah menatap matahari terbit, dengarkan suara jangkrik di malam hari, atau lihatlah bagaimana pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau tiba. Itu semua adalah pesan. Itu semua adalah ayat-ayat Tuhan yang nyata dan hidup di depan mata kita sendiri. Pohon jati itu memberi sasmita bahwa untuk bertahan hidup, kadang kita harus melepaskan hal-hal yang tidak perlu agar tidak mati kekeringan. Indah sekali kan ajaran alam itu kalau kita mau memperhatikannya dengan hati yang jernih. Tapi ya itu tadi, Tole. Kalau matamu cuma terpaku pada layar handphone terus, mana sempat kamu lihat sasmita dari awan yang berubah bentuk menjadi petunjuk jalan bagimu.
Aji Pameling dan Sasmita Alam itu seperti sepasang kekasih yang tidak bisa dipisahkan. Batinmu yang kirim sinyal, alam yang kasih jawaban. Jangan sampai kita jadi manusia yang buta di tengah cahaya yang terang benderang. Jangan sampai kita jadi tamu yang tidak tahu tata krama di rumah besar milik Gusti Allah ini. Hanya karena kita merasa paling hebat dan paling menguasai segalanya dengan teknologi yang kita buat sendiri itu. Padahal semuanya itu hanyalah titipan sementara yang akan kembali juga pada akhirnya nanti. Tule, putu-putuku kabeh, mulailah belajar mencintai alam dengan sepenuh hati. Jangan cuma diambil hasilnya saja, tapi juga dijaga kelestariannya. Sasmita Alam itu akan terbuka dengan sendirinya kalau kamu sudah punya rasa hormat kepada setiap butiran debu yang ada di jalanan. Jadilah manusia yang tajam penglihatannya, bukan cuma mata lahiriahnya, tapi juga mata batinnya yang menembus batas-batas materi. Kalau alam sudah bersahabat denganmu, hidupmu akan terasa sangat damai dan penuh dengan keajaiban-keajaiban kecil yang bikin hatimu selalu berbunga-bunga setiap hari tanpa alasan yang rumit. Ingat ya Tule, kitab yang paling tua itu bukan yang terbuat dari kertas, tapi yang terbuat dari langit dan bumi beserta isinya ini. Bacalah dengan seksama, resapilah dengan rasa, dan jalankanlah dengan penuh kebijaksanaan agar kamu selamat dunia dan akhirat.